Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Hari ini kita akan servis 10.000 Chery J6 ini. Dan karena yang di servis 1000-nya saya nggak datang, ini adalah pertama kalinya saya akan ke dealer Chery untuk melakukan perawatan. Dan kita bisa lihat ada apa saja. Kita akan gerebek dealer Chery untuk melihat apakah menyenangkan untuk menservis sendiri Chery di dealernya. Let's go. Gak kerasa ya, udah 7 bulan saya pakai mobil ini. Pertama kali cuman test drive, kok enak ya. Ya udah, terus saya SPK, saya beli, dan ternyata ini jadi salah satu mobil yang paling sering dipakai. Saya suka banget pakai mobil ini sehari-hari karena ada beberapa alasan. Yang pertama, mobil ini easy to drive. Kita tuh benar-benar tinggal kantongin kunci, masuk mobil, tinggal injek rem, langsung siap jalan, masukin persneling. Begitu udah selesai tinggal masukin ke P, tinggalin mobil, dia ngunci sendiri. Easy banget gitu. Dan makin easy karena mobil ini ground clearance-nya tinggi, jadi nggak takut mau lewat ke tempat-tempat yang mungkin ada polisi tidur tinggi atau jalanan yang rusak. Kemudian halus ya karena dia mobil listrik, bantingannya juga enak dan kencang. Mobil ini 0-100-nya dalam 5,7 detik. Itu hasil pengetesan saya sendiri, walaupun Chery ngeklaimnya itu 6,5, tapi saya ukur sendiri 5,7 detik. Dan itu sangat bagus untuk harganya karena mobil ini pada saat saya beli itu di 550-an juta rupiah. Kemudian satu yang paling membuat saya pede bahwa mobil ini sering banget adalah sistem all wheel drive. Jadi nggak takut mau tiba-tiba ke trek yang berlumpur atau kita parkir di tanjakan yang curam atau turunannya tanjakan yang terjal atau turunan yang curam, itu nggak takut gitu karena ini all wheel drive. Dan kayaknya belum ada deh rivalnya dari merek lain yang di harga segitu dan all wheel drive. Ya kayaknya belum ada ya. Ada biasanya harganya di atas itu dan bentuknya lebih besar gitu. Saya seneng ini pakai sehari-hari karena bentuknya juga compact, nggak terlalu gede. Nah, tentu saja mobil ini punya plus dan minus. Saya sudah pernah buatkan videonya, ada search aja Chery J6 Fitra Eri, nanti keluar salah satu videonya. Itu adalah plus minus, hal-hal yang saya suka dan hal-hal yang kurang saya suka. Saya paparkan semua di situ untuk Anda sebelum Anda membuat keputusan mau mengincar mobil ini atau tidak. Nah, tapi dari yang bisa saya report setelah 7 bulan make, konsumsi energinya juga lumayan hemat. Rata-rata itu di kisaran 7 km per kWh. Sedangkan 1 kWh itu mungkin sekitar 1.800 rupiah ya. Kita nggak usah hitung diskon deh. Diskon malam hari itu ada diskon 30% lagi, kita nggak usah hitung diskon. 1.800 rupiah artinya per kilometernya mobil ini tuh cuman di 250-an rupiah per kilometer. Atau kalau kita setiap jalan 100 km itu kira-kira di 25.000 rupiah. Nah, mobil ini sering saya pakai sehari-hari di dalam kota. Terutamanya kalau kita lewat jalan tol dalam kota seperti ini, itu saya pakai adaptive cruise control dan lane keep assist-nya tergolong salah satu yang paling halus dan nggak jerky gitu. Ke mobil depan tuh enak gitu, ngatur jaraknya dan ngatur kecepatannya tuh smooth. Kemudian kenapa saya suka pakai mobil di siang hari ya, karena ini mobil listrik jadi bebas ganjil genap dan pajaknya murah sekali, 0, cuma bayar biaya administrasi aja. Nah, tapi mobil ini nggak untuk semua kalangan. Mobil ini cocok buat Anda yang suka nyetir sendiri, kemudian mungkin Anda medan yang Anda lalu itu nggak selalu aspal mulus, ada aspal rusak atau bahkan tanah. Kemudian mobil ini juga cocok untuk membawa barang karena dia bagasinya lumayan dan
bisa dilipat juga joknya, dan bentuknya boxy kan, jadi gampang gitu buat bawa barang. Sama ini juga cocok buat Anda yang pengen mobil yang stylish gitu, karena ini bentuknya menurut saya keren sekali nih. Anda bisa lihat dari luar, bentuknya tuh boxy, mengotak, tapi ada unsur premiumnya gitu. Seneng gitu, bangga gitu bawa mobil ini karena bentuknya tuh bagus, nggak asal-asalan gitu ngedesainnya. Kemudian mobil ini juga cocok buat Anda yang doyan kenceng ya, karena saya tadi bilang 0-100 5,7 detik sekenceng mobil sport itu. Nah, tapi ada juga beberapa kalangan yang tidak begitu cocok pakai mobil ini. Itu misalnya yang pakai jasa driver, karena mobil ini walaupun legroomnya gede yang di belakang, tapi duduk belakangnya itu bukan duduk belakang tuan gitu, bukan duduk belakang sultan gitu. Biasa aja duduk belakangnya, nggak rebah-rebah banget juga gitu. Jadi kurang cocok kalau misalnya setiap hari pakai supir. Enakan mobilnya disetir sendiri. Kemudian juga kurang cocok buat Anda yang doyan keluar kota pakai mobil listrik, karena range-nya walaupun range-nya nggak dekat ya, tapi juga nggak jauh-jauh banget nih, 420-an kilometer kalau nggak salah. Artinya Jakarta Semarang aja tuh nipis banget gitu. Harus minimal sekali berhenti sebelumnya. Bisa keluar kota, tapi nggak akan senyaman mobil listrik yang mungkin range-nya di 500-600 kilo gitu. Ini biasa aja range-nya, nggak dekat tapi juga nggak jauh-jauh banget. Ya intinya enjoy banget sih pakai mobil ini setiap hari, dan setiap keluar dari mobil juga seneng ngeliat tampangnya. Tadinya saya mau ganti velg tapi belum sempat. Balik lagi ke mobil juga seneng gitu lihat tampangnya gitu, kayak mobilnya tuh kayak siap gitu mau kemana aja, dan ya memang speknya juga mendukung. Makanya belum ada rencana sama sekali buat ngelepas ini mobil. Nah sekarang nih kita ke daerah Bekasi, kita akan servis Cherry di sana. Kita udah deket ke kereta api. Ini sekarang nih mobil kilometernya 10.500-an kilometer, dan itu dari 10.000 sudah muncul peringatan servis. Jadi kita nggak mungkin kelupa gitu, karena dia ada nyala kuning peringatan servis. Nanti selain servis saya mau coba ini coba tanya tuh, kan ada waktu itu kan bumper saya sama apa tuh spakbor over fender itu kan ketabrak mobil ya, tabrak mobil pas lagi parkir. Kayaknya susah dicat karena kan dia bumpernya yang unpainted. Tapi mau tanya deh, nanti kalau misalnya nggak bisa diganti ya, nggak bisa dicat ya, diganti aja bumpernya. Nanti sekalian kita tanya ke sana. Bisa ngerjain hari ini, kalau perlu ditinggal ya tinggal. Oh ya, ini ada satu lagi nih yang nyenengin dari ini mobil nih, panoramic roof. Dan ada satu lagi yang disenengin sama Aura, anak saya. Itu walaupun ini panoramic roof, tapi dia ada sunroofnya yang bisa dibuka. Dia kadang-kadang kalau udah deket rumah tuh ini dia suka ke atas berdiri di sini ke atas, kepalanya keluar gitu. Tapi ya saya cuma izinin di dekat rumah aja, pasti jalanan yang aman. Kalau di jalan raya gini ya nggak boleh karena bahaya. Pemilik J6 yang lain tuh banyak juga yang udah ganti bannya ke ban AT ya, supaya lebih siap off-road gitu. Cuman saya ini masih ban standarnya, dan ban standarnya itu sangat-sangat aspal. Jadi enak sekali kalau misalnya dipakai di jalan perkotaan seperti ini, walaupun pasti kurang ideal kalau kita bawa ke lumpur. Tapi buat saya cukup, karena saya emang nggak off-road pakai mobil ini. Cuman sekali-kali ketemu jalanan yang licin, jalanan yang rusak,
ya mobil ini lebih capable daripada yang two wheel drive. Itu dia. Oke. Sampai kita lihat yuk kayak gimana after salesnya Chery. Ya, ini juga bukan merek premium ya, tapi kita lihat aja seperti apa pelayanan ke konsumennya. Ya, langsung ke dalam ya. Siap. Mari Bapak. Mau servis? Boleh. Ya, nggak apa-apa, saya tunggu dulu. Sambil nunggu lupa sesuatu yang mesti diambil. Buku servis. Wah, ini masih gratis ya, karena servisnya itu gratis, biaya jasa dan spare part 5 tahun atau 75.000 kilo. Nah, ini kalau Anda cari Chery J6 yang warna hitam doff, adanya cuman yang Phantom Edition ya, nggak tahu Phantom Edition ada apa nggak. Tapi kalau saya, ini sebenarnya hitam glossy, tapi dikasih PPF jadi doff. Keren kan, gagah banget. Selalu seneng gitu ngelihat bentuk mobil ini. Nah, sekarang ini kita tuh di Chery Kranji di Bekasi. Tapi sebenarnya banyak sekali tempat servisnya, karena sekarang Chery itu udah ada 62 dealership termasuk tempat buat servis di 30 kota. Banyak juga loh untuk merek yang belum lama bangkit lagi. Dan penjualan Chery di Indonesia udah top 10 sekarang. Masuk top 10 mobil terlaris di Indonesia. Wih, lupa ada ininya. Sertifikat garansi baterai seumur hidup. Tapi terbatas, cuma buat pemilik pertama. Selamat siang. Duduk, Yes. Servis. Ya. Oke. Ini kesini karena lampu peringatan servisnya nyala. Nah, Siap. cuman mobil saya itu 10.000 kilo. Di sini servisnya 5.000 dan 15.000. Iya. Betul sekali. Gitu. Baik. Keluhan ada selain itu, Pak? Nggak, selama ini nggak ada keluhan, kecuali kadang-kadang suka keluar peringatan di instrumen EPB lost connection. Oh. Tapi cuman sedetik hilang lagi, Hilang abis itu nggak ada masalah apa-apa. Dan pas itu nyala juga nggak ada masalah apa-apa. Cuman kadang-kadang suka muncul, ya seminggu sekali, seminggu 2 kali, kadang-kadang suka muncul. Baik, siap. Saya cek kendaraannya dulu ya, Bapak. Ya. Sama bumper saya dan fender itu sempat ketabrak orang. Coba dilihat itu bisa di-repair atau harus diganti. Oke. Siap. Sama ini kemarin sih sampai dekok ya. Kemarin sampai dekok, tapi balik lagi sih, dikasih air panas tuh balik lagi. Oh. Jadi ini kayaknya nggak rusak ya. Enggak ya? Ini paling ya yang baret Fender ya. ya? Apa fendernya nih? Iya. Iya loh, kok padahal kemarin sempat dekok banget. Nih lihat gambarnya yang sampai dekok banget, tapi ternyata dikasih air panas, Kembali lagi ya. balik lagi nggak ada lecet. Ya agak melihat dikit sini. Iya, nggak presisi, agak ini gitu. Iya, ada melihat dikit, cuman nggak apa-apa lah, masih Iya. ini. Oke, boleh Bapak Ya. selesai? Oke, tadi keluhannya ada MID-nya nyala ya, Pak? Kadang-kadang Kadang-kadang ya. pas lagi jalan. EPB lost connection ya. Iya, itu tulisannya. Tapi cuman nggak nyampe sedetik, hilang lagi dan nggak ada gejala apa-apa gitu. Fender Lecet. lecet. Selain itu ada lagi Pak? Udah, Fitra? nggak ada lagi. Udah, itu aja ya. Tidak ada yang lain ya. Sama ini ya, Mills-nya ya. Apa tuh? Perbaikan servis ada nyala. Ada nyala, udah. Betul Iya. ya? Oke. Nah, makanya kemarin pas 5.000 kelewatan karena nggak nyala pas 5.000 itu. Oh, Nggak nyala. sekarang 10.000 nyala. 10.000 nyala gitu kan. Tapi Siap. mestinya kalau mobil listrik dia nggak pakai oli kan, jadi Enggak, betul sekali. nggak ada masalah ke engine-nya. Betul sekali. Oke, itu aja Bapak, silakan tanda tangan. Ya. Kita sudah cek mobilnya. Oke, berapa lama untuk servisnya aja? Servisnya aja 1 jam. Oh, 1 jam selesai. Iya. Oke. 1 jam selesai.
Nah, untuk fendernya itu kan kayaknya tidak bisa direparasi itu kan, karena tidak bisa Tadi saya sudah koneksi dengan tim, nanti partnya nanti kita koordinasikan. Iya, kalau misalnya ada langsung pasang, kalau enggak mesti tunggu ya kasih tahu aja nunggu. Oke, siap, baik Bapak. Oke, Bapak Siap. silakan kalau mau tunggu di sebelah kiri kanan bisa. Ruang tunggunya di sini ya? Betul sekali. Jadi hanya di lantai bawah aja ya? Iya, betul sekali. Saya sekalian mau lihat-lihat ini ya? Boleh. Lihat-lihat dealernya ya? Siap, boleh. Oke, ya. Kita lihat dari depan deh. Ini yang udah desain paling barunya Chery nih di dealer yang ini. Mungkin belum semua dealer kayak gini, tapi ini termasuk yang desain yang paling baru. Ada aksesorisnya. Ini layout kayak gini. Ini biasanya cuma ada di merek-merek mobil premium loh. Nih pakai kayu, terus stylish semuanya. Ada hiasan-hiasan tuh di situ tuh. Terus lampunya tuh berpendar ya, bukan lampu langsung. Nah, ini aksesoris ini buat yang Phantom Edition nih kayak gini. Saya sih kurang cocok. Tapi yang ini menarik nih, tangga sama boxnya. Ini kalau saya pasang tinggal di Dolphin nih. Kalau yang tangganya ini udah Dove. Pas nih sama mobilnya nih. Jadi lebih gagah gitu, dan ini kan bisa dipakai buat nyimpen beberapa barang-barang ya. Nanya, ini harganya berapa? Untuk Phantom sekarang ada di balik ke 50 juta. Enggak, Untuk 50 juta? Balik ke 50. Apanya? Paketnya yang sama body kit. Oh enggak. Ini aja. Ini belum keluar price list sih dari Oh, Chery-nya. belum keluar price. Ini? Itu sama, paling kita masih jual after yang di luaran ya. Oh, jadi ini dipajang tapi belum ada harganya. Cuman untuk display nunjukin ke konsumen untuk yang Phantom tangganya ini boxnya itu salah satu contoh body kitnya. Oh, jadi kalau beli harus paket semuanya, nggak bisa parsial. Betul. Cuman beda sendiri nih untuk yang Phantom ini kan dia gambarannya ada coraknya. Kalau yang dijual di aftermarket sekarang kan nggak ada coraknya tuh, bener kan? Jadi Phantom masih punya benefit khusus. Oh, jadi kalau mau beli ini sama ini sementara dari aftermarket dulu, belum bisa dari dealer Chery. Tapi kalau memang sudah keluar price listnya, nanti kita infokan. Tapi harusnya bentar lagi keluar sih, karena kan udah dipajang di Gias kemarin. Tapi belum tahu kira-kiranya berapa. Belum berani ngucap. Oh, belum berani ngucap. Tahu tapi nggak berani ngucap. Diucapin aja, disensor kok. Belum berani. Nggak berani ya. Angka pastinya kan tahu, Chery suka ngomongnya nanti belum berani. Kalau udah ada angka pasti aku ngomongin. Oke, makasih. Oh, ntar deh kita tunggu price listnya kalau gitu. Tuh, lihat deh. Ini sih kayak standar merek premium ini. Kayak gini. Ada sofanya di lounge kayak gini. Terus di situ ada display J6 juga, itu atapnya tuh pakai layar LED loh. Nah ini warna standar saya yang kayak gini, hitam. Sebelum jadi Dove. Velgnya, oh ini tipe yang ini. Ini tipe yang two wheel drive. Kalau punya saya kan yang all wheel drive. Mereka menyebutnya sebagai IWD, Intelligent Wheel Drive. Jadi velgnya agak beda. Tapi nggak apa-apa lah, nanti saya mau ganti velg kok. Ini ada Tigo Cross yang baru. Ini Chery. Yang C5 apa yang ini yang C5 nih. Omoda yang sekarang ganti nama jadi Chery C5. Kita lihat bengkelnya yuk. Sini ada ini loh, ada kids corner. Bisa ini apa? Bisa main panjat tebingan gitu. Terus ada mainan buat anak-anak juga di sini. Jadi kalau servis, apalagi servisnya cuma 1 jam ya, bawa anak-anak bisa ke sini. Nah ini kalau bengkelnya ya normal ya, seperti bengkel-bengkel APM lainnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 11 bay. Dan hampir ada beberapa yang dilengkapi dengan pengangkat mobil, car lifter. Satu yang saya suka dari mobil ini kan emang bentuknya yang boxy, tapi bentuk boxy itu punya kerugian juga. Dia tidak begitu aerodinamis. Jadi kalau misalnya Anda suka ngebut,
apalagi Anda suka melanggar peraturan di atas 100 km per jam gitu ya. Dia profilnya, ini hambatan anginnya cukup besar, jadi kalau misalnya dibandingkan sama Chery yang lain, misalnya Omoda E5 gitu ya. Omoda E5 kan lebih aerodinamis, dia pasti di kecepatan tinggi tidak akan sebaik Omoda E5. Tapi karena saya pakainya ini di dalam kota, kecepatan paling maksimal 80, lebih sering di bawah 60 malah. Bentuk box ini nggak akan terlalu berpengaruh ke hambatan angin. Karena ya kita kecepatannya rendah, tapi kita bisa menikmati bentuknya yang keren banget ini. Ini ada satu yang menarik dari Chery J6. Sepertinya Chery J6 ini adalah satu-satunya Chery yang tidak ada logo Chery-nya. Lihat ini logonya I. Di belakang juga I. Kemudian di velgnya juga I. Hanya ada tulisan Chery aja di belakang kiri, di pintu belakang kiri. Nah, itu karena di negara asalnya mobil ini tidak dipasarkan sebagai Chery. Dipasarkannya sebagai iCar. Jadi mobil ini dipasarkan ada dua brand. iCar 03 sama JQ J6. Pada saat mobil ini keluar, JQ itu yang juga grup Chery itu belum launching brandnya di Indonesia. Makanya digunakanlah nama Chery karena mereka kebetulan satu grup gitu. Tapi ini sebenarnya mobilnya originalnya adalah iCar. Mungkin iCar itu dari Intelligent Car ya. Nah, itulah yang membuat mobil ini tidak ada logo Chery-nya sama sekali. Bahkan sampai ke setir. Nggak ada satupun logo Chery di mobil ini. Hanya tulisan Chery di pintu bagasi belakang. Oke, selamat siang Pak Fitra. Saya ganggu. Ada tambahan pekerjaan mengenai update software di beberapa part yang mungkin nanti kita butuh waktu 1 jam. Oh, buat update software-nya? Ya, iya sekali. Ini WCBS ini untuk long life-nya baterai. Oke. Ya, baterai pack. Ini untuk head unit. Dan berikut adalah tail lamp. Oke. Dia jadi setiap kali kita servis kalau ada software baru langsung otomatis diupdate. Ada pop-up-nya. Oh, ada pop-up. Di sistem kita ada pop-up. Ada biaya untuk ini free Bapak. Free semua ya. Semua. Jadi kita akan dapat software yang paling baru ya. Sama seperti yang sekarang dijual di showroom. Nanti kalau ada update baru lagi nanti diupdate lagi di service berikutnya. Iya, nanti akan ada pop-up-nya di sistem kita untuk dilakukan update atau tidak nanti akan muncul. Oke. Seperti ini di unit Bapak muncul, berarti kita harus kerjakan. Oke. Berdasarkan pantauan mata awam masih tebal. Ini hitungnya masih tebal nggak Mas? Kalau buat kampas sih masih oke Pak, masih tebal karena batas toleransi terlihat di sini ada. Masih oke ya? Jauh. Masih jauh. Paling pembersihan aja dari debu karbon. Oh, paling pembersihan aja ya. Nah, ini sekarang akan diangkat untuk cek kaki-kaki. Dan saya juga pengen lihat bawahnya. Nah, ini loker-lokernya ya. Jadi dia ada loker mekanisnya. Jadi kalaupun terjadi fail di sistemnya, dia akan ada ketahan. Nah, diturunin sampai ini kena. Jadi ini dijaga secara mekanik. Sini yuk belakang yuk, biar nggak ganggu mekaniknya. Lihat ini rata semua di sini. Jadi dia all wheel drive, tapi dia ada motor satu lagi di belakang. Kalau listrik all wheel drive-nya itu tidak butuh shaft dari depan ke belakang, jadi nggak akan mempersempit ruang penumpang karena dia ada motor di depan, ada motor di belakang, dan suspensinya dia juga semua independen. Wah, ini ada pelindung baterainya, jadi ini nggak langsung baterai ya. Ini pelindungnya lumayan nih, berapa mili nih? Mungkin 3-4 mm. Jadi kalau misalnya mau off-road nggak perlu khawatir, misalnya mentok itu nggak langsung kena baterai, ini kena pelindungnya dulu. Kalaupun nanti pelindungnya udah rusak karena sering mentok, tinggal dibuka ganti pelindung baru. Baterainya aman. Tapi ini mulus nih, nggak ada getaran-getaran, nggak ada ini sama sekali, nggak ada baret-baret sama sekali.
Sekarang kita lagi update dulu software-softwarenya semua. Jadi akan dapat software yang terkini. Kemudian ada satu yang menarik itu update software buat tail lamp. Jadi buat lampu belakang. Sebenarnya saya nggak pernah ada masalah ya. Tapi ini itu pernah ada beberapa kejadian pemilik Chery J6 itu lampu belakangnya tiba-tiba mati satu. Nah itu ternyata karena masalah software aja. Nah softwarenya itu diupdate. Kemudian saya dapat update juga mengenai spakbor ini. Jadi spakbor ini barangnya itu ada di pusat dan kira-kira butuh 2 harian ya, 2-3 hari buat kirim ke sini. Dan harganya ini sebelum pajak itu 548.000. Setelah kena pajak semua itu jadi 608.000. Jadi kayaknya mending kita ganti aja. Karena kalau mau dicat segala macam nggak bakal sama kayak aslinya karena ini kan unpainted dan ngecat mungkin segituan juga kali ya. Jadi ya udah ini kita ganti tapi belum bisa diambil sekarang, diambil kira-kira 3 hari lagi. Bisa pilihan sih, mobilnya mau ditinggal boleh, mau balik lagi boleh, cuman nggak apa-apa kita tinggal dulu nanti tinggal balik lagi 3 hari lagi. Kalau bumper kayaknya ini bumpernya udah meleset tapi balik lagi cuman ya ada penyok dikit tapi kayaknya nggak worth it lah kalau harus diganti. Orang nggak bener-bener nggak kasat mata, hampir nggak kelihatan gitu. Jadi udah bumpernya nggak apa-apa. Ini aja nih yang baret. Sekarang update, udah selesai semua, mobil udah kelar, tinggal dicuci. Tadi saya bilang nggak usah dicuci, nggak udah standarnya di sini dicuciin katanya. Ya udah, kita nunggu di sofa ini bener-bener kayak sofa rumah mewah. Depannya juga kayak etalase rumah mewah. Nah, kita tinggal nunggu bentar, habis itu kita ambil mobilnya. Nah, alhamdulillah udah selesai. Siap. Oke, saya jelaskan apa pekerjaan kita hari ini. Oke. Kita sudah lakukan untuk servis 15.000 kilo. Ya. Ya. Servis 15.000 kilo kita hari ini adalah ganti filter AC. Oke. Ya Pak ya. Ya. Terus sama check out system. Oke. Kebetulan ada update. Oke. Kita update juga untuk baterainya, Ya. head unitnya sama tail lamp atau lampu rem belakang. Oke ya. Nah, boleh. servis berikutnya jadi kilometer berapa? Servis kilometer berikutnya karena Bapak lebih cepat jatuhnya nanti di 25 atau 1 tahun setelah ini. Oh iya. Ya. 25.000 atau 1 tahun setelah ini. Iya. Oke. Jadi paling lambat tanggal 11 bulan 8 2026. Oke, siap. Ada yang lain Pak Fitra? Nggak apa-apa. Yang disampaikan? Terus untuk yang spakbornya itu jadi udah di order ya? Ya, sudah order. Kita 3 hari dari sekarang untuk pemesanannya. Ini berikut untuk partnya, estimasinya. Ya, siap. Oke, ini nanti dilunasin pada saat kedatangan ya. Ini udah termasuk biaya pasang ya? Sudah termasuk Pak Fitra. Siap. Jadi partsnya sebenarnya 400.000. Iya. Biaya pasangnya 140.000 kira-kira ya. Jasanya. Siap. Ini kuncinya Bapak saya antar ke mobil. Ya, siap. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Silakan, makasih banyak atas kedatangannya Bapak. Let's go. Selesai juga servis. Cuman kalau servis mobil listrik tuh ada perasaan yang beda. Kalau servis mobil listrik, habis selesai servis tuh kayaknya sama-sama aja gitu. Beda kalau kayak mobil internal combustion, itu kita habis servis tuh kayak mesinnya lebih enteng, kayak mesinnya lebih halus. Iya, karena mesin internal combustion itu kan pakai oli, dan rata-rata ketika kita melakukan perawatan, oli itu mungkin udah kotor atau sudah tidak layak pakai. Begitu diganti oli baru langsung terasa bedanya. Nah, di mobil listrik kan mereka nggak pakai oli, jadi yang mau sampai udah 5.000 kilo 10.000 kilo ya sama aja rasanya, konsisten begitu terus dari baru. Jadi setelah selesai servis seperti ini ya sama, karena dari sebelum servis juga nggak ada tenaga lebih lambat, mesin lebih kasar tuh nggak ada kalau di mobil listrik. Nah, cuman enaknya karena softwarenya itu udah diupdate, jadi kayak apa ya,
ada feeling ini mobil lebih pinter, otaknya baru gitu, baru diupdate. Walaupun nggak kerasa perbedaannya secara langsung ya, tapi saya yakin ketika ada update itu pasti yang terbaik untuk mobil ini. Dan jujur aja saya kaget, Chery itu bisa punya kualitas tempat tunggu, sofa itu seperti yang ada di mobil-mobil premium ininya, desainnya. Mungkin belum semua Chery seperti itu, tapi mestinya ke depannya harusnya seperti itu semua ya. Jadi kita juga nyaman nunggunya tadi. Terus pekerjaannya juga tepat waktu seperti yang dijanjikan. Kecuali spakbor aja mesti nunggu 3 hari, nggak apa-apa karena memang itu kan slow moving parts ya. Dan nanti tinggal ini aja, tinggal kita ambil lagi kalau udah 3 hari. Jadi tadi DP-nya bayar 50%, 50%-nya lagi pada saat pengambilan atau pemasangan. Oke. Jadi gimana saya make Chery J6 selama 7 bulan ini? Nggak nyesel sama sekali ngambil mobil ini. Minimal sampai sekarang belum ada rivalnya yang bisa menyaingi di harga yang sama, mendapatkan mobil yang sekeren ini, sekenceng ini, dengan all wheel drive yang pinter. Jadi ini mobil masih belum ada lawan ya sampai sekarang kalau menurut saya. Dan karena enak sekali untuk dipakai sehari-hari buat nyetir sendiri, itu benar-benar nggak pusing, nggak mikir gitu ya, dan cukup reliable. 7 bulan nggak ada trouble sama sekali. Jadi rasanya sayang gitu mau jual. Biasanya kan mobil listrik tuh kan cepat kan. Kita senang sama mobil listrik, nggak berapa lama keluar model baru yang lebih menarik, yang lebih murah gitu ya. Mungkin kedepannya akan keluar model yang lebih baru, lebih menarik, lebih murah lagi. Tapi untuk saat ini sih, ini masih jadi favorit saya buat nyetir sendiri sehari-hari. Dulu pada saat saya membuat video yang disuka dan tidak disuka, itu ada salah satunya adalah minimnya tombol fisik dan semuanya dimasukkan ke layar. Itu membutuhkan waktu untuk keterbiasaan. Yes, itu benar. Tapi begitu udah terbiasa, ternyata lumayan enak juga. Kayak misalnya AC gitu ya. AC itu ternyata nggak perlu masuk ke dalam layar. Itu bisa shortcut dari trackball di setir. Jadi kita bisa mengatur hembusan dan mengatur suhu langsung dari trackball di setir. Atau juga bisa dengan voice command. Tapi voice commandnya bahasa Inggris ya. Nah, untuk spion juga ternyata spion nggak sesering itu juga kita atur gitu ya. Karena kalau kita udah pakai mobil ini sendiri, ya udah spionnya seperti itu terus. Kalau kita sering-sering ngatur, memang kita harus masuk ke layar terus. Tapi karena nggak terlalu sering ngatur, jadi itu nggak terlalu problem lagi sekarang. Satu mungkin itu kalau mau papasan sama mobil dari depan, kita harus ngelipet spion. Nah itu kita mesti masuk ke menu buat ngelipet spionnya. Dan ya untungnya ada shortcut ya di sini ya. Jadi kita bisa pakai tombol-tombol shortcut, bisa kita atur juga yang mau masuk di shortcutnya itu apa gitu. Ya ada harga lah yang harus dibayar untuk tampil futuristis dan simple. Tapi untuk pemakaian sehari-hari sih, mobil sih benar-benar simple banget semuanya. Canggih, ini mobil canggih tapi simple ya, karena tombolnya sedikit nggak keramaian, jadi dalamnya tuh juga minimalis, menambah pesona mobil ini dari dalam. Dan kalau Anda tiap hari pakai mobil ini pasti terbiasa. Tapi kalau Anda baru pertama kali pakai, memang butuh waktu untuk membiasakannya. Sistem audionya juga udah lumayan bagus, jadi kayaknya saya nggak perlu upgrade terlalu banyak. Ya bisa sih di-upgrade, cuman standarnya aja tuh udah cukup buat saya. Terus ini yang saya suka nih, kaca double. Jadi hening di dalam. Nah, setelah pakai 7 bulan ini bener-bener gak nyesel sih. Ini bisa diandalkan sekali untuk kita bawa sehari-hari.
siap ke segala medan. Bahkan menurut klaim Chery ini all wheel drive off-road pertama di Indonesia. Jadi mobil ini dibilang memang sebagai off-roader dan all wheel drive. Dan sampai sekarang ya seperti saya bilang, kayaknya belum ada rivalnya di harga yang sama menawarkan penggerak all wheel drive tenaga sebesar ini dan bentuk yang keren, boxy tapi premium. Bangga gitu bawa mobil ini tuh karena bentuknya bagus dan enak, praktis, hemat. Tadi tuh 7 km per kWh tuh kalau misalnya jalannya ini ya, jalannya kondisi ideal. Tapi macet-macet sekalipun itu kita masih bisa di 6 km per kWh. Masih sangat bagus untuk mobil se-boxy ini. AC-nya juga dingin. Walaupun saya buka panoramic roof-nya, AC-nya memadai buat menjaga suhu kabin itu tetap dingin. Gak kalah sama mataharinya Indonesia. Oke. Nanti kalau ada masalah ke depannya gimana? Oh tenang, kalau ada masalah ke depannya saya pasti akan sampaikan ke Anda. Tentunya juga setelah kita cari tahu penyebabnya apa dan solusinya apa. Karena kalau saya tuh gak pengen cuman ngasih problem tapi gak ada solusinya gitu. Minimal kita harus tahu dulu problem itu penyebabnya apa dan solusinya gimana, biaya perbaikannya berapa. Tapi moga-moga gak ada problem sih. So far reliable, tapi tenang, kalau ada problem saya akan informasikan ke Anda. Makanya jangan lupa untuk follow Instagram saya @fitra.eri. Kemudian jangan lupa juga Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.